Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, para hadirin hadirat, bapak ibu rekan-rekan semuanya, ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, majelis yang para malaikat senantiasa berdoa kepada setiap atau untuk setiap orang yang mengajar dan belajar di majelis-majelis ilmu, mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk mereka. Majelis yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan dan maghfirahnya. Maka mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir kita di majelis ini tidak ada yang kita cari melainkan ridhanya Allah. Tidak ada yang kita cari melainkan ingin mendapatkan karunia dari sisi Allah dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga duduk kita di majelis ini benar-benar menjadi amal yang saleh, amal yang bisa kita harapkan kebaikannya di dunia sebagai bekal kita beribadah kepada Allah, di akhirat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang rahmat Allah itu sebabnya diraih dengan amal-amal soleh kita semuanya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, maafkan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita di pagi hari ini tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang dahsyatnya, tentang keutamaannya tentunya. Kalau kita berbicara tentang la ilaha illallah, ya, tidak terlepas dari keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah sering disampaikan, sering kita dengar, miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah, ya, kunci surga adalah la ilaha illallah. Dan tatkala kita memahami kalimat la ilaha illallah, ternyata kita dapati banyak di antara kaum muslimin yang masih belum paham tentang makna daripada kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang hakiki, makna yang benar. Bukan sekedar maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna yang naqis, ya, itu makna yang kurang. Tapi makna yang benar adalah la ilaha, tidak ada sesembahan bihaqqin,
dengan hak, ya, atau maknanya la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah, ya, illallah, kecuali Allah. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka di sana tatkala misalkan sebagian di antara kita mendefinisikan, mengartikan kalimat la ilaha illallah itu sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, ya, maka bisa bermakna Tuhan yang disembah oleh manusia adalah Allah jadinya. Kalau maknanya ini sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya, maka harus dikeluarkan khobarnya, tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah selain Allah. Adapun Tuhan lain selain Allah yang disembah oleh manusia, kan kenyataannya banyak. Tuhan yang disembah oleh manusia kenyataannya banyak, realitanya banyak. Maka semuanya itu tidak hak, semuanya tidak berhak untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, ya, Tuhan yang hakiki. Adapun Tuhan yang lainnya, maka itu adalah Tuhan bikinan, Tuhan yang diklaim oleh para penyembahnya. Ada yang menyembah sapi, ya, di bumi yang lain mereka menyembah sapi, ternyata sapi di sini kita makan, ya, maka itu bukan Tuhan, ya, dan yang lain sebagainya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tatkala kita mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah, maka ternyata tidak sesederhana maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat di dalamnya dua rukun. Rukun apa yang pertama? Rukun apa? An-nafyu. An-nafyu itu adalah peniadaan. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yakni penetapan, ya, al-itsbat, penetapan. Jadi ada dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah itu. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, rukun yang kedua adalah al-itsbat. An-nafyu itu peniadaan, al-itsbat itu adalah penetapan, ya. Jadi an-nafyu peniadaan dan al-itsbat yaitu penetapan, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tatkala rukun yang pertama an-nafyu itu dari kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha itu an-nafyu, maknanya meniadakan, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yaitu ditiadakan sudah. Jadi segala sesembahan yang disembah oleh manusia semuanya tidak berhak untuk disembah, ya, bahwasanya segala sembahan yang disembah oleh manusia semuanya batil, illallah ditetapkan, hanya Allah yang berhak disembah. Jadi itu tercover sudah, ya, ada dua rukun di dalamnya, rukun an-nafyu dan rukun al-itsbat. Oleh karena itulah tatkala seseorang itu mau meninggal dunia, ditalkinnya adalah kita mentalkinnya dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah, ya, kita mentalkinnya dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Jangan ditalkin dengan kalimat Allah. Kenapa? Karena mentalkinnya dengan hanya kalimat Allah itu tidak cukup. Apa maksudmu dengan mengucapkan Allah itu? Dan itu, ya. Kenapa? Karena orang musyrik jahiliyah dulu juga membaca kalimat Allah. Orang musyrik jahiliyah juga mengatakan Allah, demi Allah, ya. Mereka bersumpah misalkan demi Allah, ya. Misalkan semacam itu. Mereka juga menyebut asma Allah, ya. Demikian. Jadi itu tidak cukup. Tatkala seseorang misalkan meninggal dengan mengucapkan Allah, gitu, ya, maka dia tidak masuk di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Tidak masuk di sana. Kenapa? Karena tidak tercakup di dalam kalimat Allah itu an-nafyu dan al-itsbat. Dia tidak menafikan sesuatu, juga tidak menetapkan sesuatu. Ketika seorang mengucapkan Allah, apa yang dia nafikan? Tidak ada. Apa yang dia tetapkan juga tidak ada. Tidak menafikan sesembahan lain selain Allah, juga tidak menetapkan bahwasanya Allah adalah sembahannya. Hanya sekedar menyebut asma Allah. Maka itu tidak cukup, ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena, ya, sebagian kenyataannya di antara kaum muslimin tatkala memberikan nasihat, misalkan nanti kalau mati,
ya, ada yang mati ya, talqin dengan kalimat Allah Allah saja biar ringan gitu. Nanti kalau kalimat la ilaha illallah ditalqin nanti jangan-jangan begitu mengucapkan la ilaha mati. Khawatirnya begitu ya sama saja. Kalau seorang mengucapkan la ilaha gitu ya, dia menafikan tanpa menetapkan. Tapi kalau seorang mengucapkan Allah, dia tidak menafikan gitu ya, menetapkan juga tidak. Gitu ya, sama aja gitu. Ya, sama saja. Dan tatkala seseorang itu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiada lain itu karena taufik Allah. Allah yang menjadikan lesannya ringan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan pada dasarnya talqin kita kepada orang yang mau meninggal ya la ilaha illallah itu manfaat dan tidaknya itu kembali kepada kebiasaan si orang yang mau mati itu selama kehidupannya. Manfaat tidaknya kembali kepada amal dia. Selama hidupnya tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia berzikir mengingat Allah, tidak pernah dia ibadah kepada Allah. Lalu kita talqin la ilaha illallah, secara logika sulit bagi dia untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena amalia perbuatan selama kehidupannya tidak mencerminkan kalimat la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang dimudahkan, hanya orang-orang yang istiqomah dalam kehidupannya, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sama sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu sebelum kita masuk ke dalam poin-poin penting berkaitan dengan keutamaan atau keagungan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi itu rukunnya ya. Ada al-itsbat dan juga ada ada an-nafyu dan ada al-itsbat. Baik. Sebagaimana juga amal-amal ibadah yang lain jemaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada syarat dan rukunnya, maka kalimat la ilaha illallah juga ada syarat dan rukunnya. Rukunnya sudah tadi itu ada dua, an-nafyu dan al-itsbat. Lalu juga ada syaratnya ada 8. Ya, syaratnya ada 8. Apa syaratnya? Tahu? Tidak harus hafal, yang penting diamalkan. Nah, itu yang penting gitu ya. Lihat kongkong ngapalnya rupanya angel ya. Ya, tapi yang penting adalah kita paham dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Ya. Maka syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah agar kalimat itu benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu ini syarat yang pertama. Kita harus mengetahui ya kalimat itu. Ya, mengerti akan ilmunya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil mu'minin." Ya. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat yang pertama, yaitu mengetahui maknanya, mengilmui maknanya, baik nafian atau itsbatan. Penafiannya atau penetapannya harus tahu. Ya, bukan sekedar kalimat la ilaha tanpa makna, dia nggak tahu artinya. Pokoknya biar rabi dikongkon syahadat. Bukan belum masuk Islam. Halo ibu-ibu, tolong kalau nggak cukup bisa duduk di tengah bu. Kalau nggak cukup bersap-sap. Seperti bapak-bapak ini juga bersap-sap. Oke. Baik. Yang di pinggir-pinggir khusus yang sepuh-sepuh, yang punggungnya butuh sandaran. Yang masih muda di tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati sementara dia mengetahui, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka masuk surga. Maka syaratnya berilmu. Tahu dulu, harus tahu itu makna kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar tiap hari dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kemudian tidak paham apa rukun-rukunnya, tidak menafikan sesembahan yang disembah selain Allah, juga tidak menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka itu namanya belum punya ilmu, tidak berilmu dengan kalimat la ilaha illallahnya. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham di sini syarat yang pertama? Syarat yang kedua adalah al-yakin, al-munafi lisyak, yaitu yakin yang menafikan keraguan-raguan. Nah, yakin akan maknanya, tidak boleh ragu-ragu, gitu ya.
Jadi yakin benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Karena iman itu tidak menerima keraguan-raguan. Orang ragu-ragu dalam keimanannya kafir, murtad. Ya, ragu-ragu dalam keimanannya. Misalkan ditanya, gimana menurutmu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah atau bukan? Ambo apa jari jani? Kafir. Yang semacam itu ya. Apa jari gitu ya. Enggak lek semati lah ketemu ala roh sapa sing nyiptakno langit dan bumi, ya sudah kafir. Ya. Kenapa ragu? Ragu-ragu. Jadi iman itu tidak menerima keraguan-raguan, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Gitu ya. Ditanya misalkan orang Yahudi Nasrani nanti kalau mati di akhirat masuk mana? Neraka atau surga? Waduh mlebu neraka saken nih rek. Gitu ya. Mosok pangeran enggak belas misalnya gitu ya. Paham bahasa Jawa ya? Masa Allah Subhanahu wa taala enggak berbelas kasih gitu ya. Misalkan ya kafir. Ngomong seperti itu kan? Kafir. Kenapa? Karena iman itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, sedikit pun. Ya, orang mengatakan nanti itu kira-kira ya. Misalkan ya kira-kira ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkapling-kapling surga. Ini surganya orang Islam, surganya orang Yahudi, surganya orang Nasrani. Ya sudah kafir, semacam itu. Ya. Jadi iman ini tidak menerima keraguan-raguan, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Yahudi kafir, mati dalam keadaan kafir, finnar, kekal selama-lamanya, harus yakin. Nasrani pun demikian. Ya. Kita punya teman Nasrani tanya kepada kita, menurutmu ya apa aku jangan mati? Di swarga apa di neraka? Neraka. Harus. Wajib, to the point nek masalah itu, gak kadek macam-macam. Sungkan. Iya, enggak boleh. Iman kok sungkan. Nah, kan gitu ya. Hari ini sudah enggak ada basa-basi dalam masalah ini, gitu ya. Tidak ada basa-basi dalam masalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baik, jadi harus yakin karena keraguan-raguan tidak diterima dalam keimanan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yartabu." Orang yang mukmin kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya itu ya summa lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartaba qulubuhum." Jadi orang-orang kafir itu sifatnya adalah hati mereka ragu-ragu, kafir sudah. Jadi harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Ragu-ragu sedikit sudah mengeluarkan dia dari Islam. Jadi hati-hati jamaah sekalian, innallaha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihi ma'abdun ghairu syaqin. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Rabbnya tanpa keraguan-raguan bihi ma terhadap dua kalimat itu illa dakhalal jannah, melainkan masuk surga. Kalau ragu-ragu, sedikit saja ragu-ragu, tidak bisa masuk surga. Ya, jadi yakin dengan seyakin-yakinnya, yakin yang mantap. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Paham di sini? Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-ikhlas. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas di dalam mengucapkannya. Ya, ikhlas dia di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan karena paksaan. Ya, diancam misalkan kamu mau Islam atau enggak, lek Islam hidup, lek Islam mati. Ya wis Islam aja. Misal gitu ya, tapi enggak ada ancaman seperti itu ya. Enggak ada ancaman seperti Islam, enggak pernah mengancam seperti itu. La ikraha fiddin. Misalkan dalam keadaan perang itu mau dibacok mengucapkan la ilaha illallah, misalkan gitu. Boleh dilanjutkan bacok dia? Boleh nggak? Nggak boleh. Iya nggak boleh. Masih dia epo-epoan pun nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena hukum kita adalah hukum zahir. Ya, yang diperlakukan untuk kita adalah hukum zahir. Zahirnya mengucapkan
La ilaha illallah. Batinnya urusan kembali kepada Allah. Amruhu yarji ilallah. Urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah zahirnya. Zahirnya la ilaha illallah, selesai sudah. Urusan batin itu bukan urusan manusia, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman manfaat tidak dia mengucapkan la ilaha illallah di akhirat tergantung hatinya, ikhlas atau tidak. Kalau di dunia manfaat. Kalau di dunia manfaat dia. Dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, usima minhu dima'u. Wa amwaluhu wa irduhu. Maka terjaga darinya darahnya, hartanya dan kehormatannya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lesannya, terjaga sudah. Adapun manfaat tidaknya di akhirat tergantung dengan keikhlasannya. Ikhlas enggak dia. Nah, ini baru kemudian menyelamatkan dia di akhirat. Paham di sini ya? Ya, berarti orang misalkan di zaman sekarang motifnya banyak orang untuk memurtadkan sebagian di antara kaum muslimin yang lemah keimanannya dengan melalui pernikahan misalkan, ya, nikah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah itu selesai nikah, akad nikah ya selesai sudah, kembali kepada agamanya oleh iyadzubillah. Dan itu kebodohan di antara kaum muslimin yang menerima yang demikian, ya. Baik. Demikian Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Nah, baru kalimat la ilaha illallah itu manfaat bagi pengucapnya kalau dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak manfaat. Di dunia tok manfaatnya, di akhirat tidak manfaat. Paham di sini ya? Paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan syarat yang keempat. As-sidqu, yakni jujur. Jujur dia dalam mengatakannya, gitu ya, bukan bohong. Ya. Jadi ini hampir mirip menegaskan yang sebelumnya, yang ikhlas, kemudian dia jujur dalam mengucapkannya. Ya ikhlas, ya jujur, murni sudah, ikhlas, jujur, ya, jujur di dalam hatinya tatkala dia mengucapkannya. Jadi membenarkan isinya, ya, ya, apa yang di dalamnya. Kemudian jelas sebagai bentuk kejujurannya dia mengamalkan segala konsekuensi kalimat la ilaha illallah, itu jujur namanya. Ya, jadi bentuk kejujurannya itu bisa terlihat dari amaliyahnya. Ya, jujur ucapan la ilaha illallah, diperintah salat, itu jujur namanya. Diperintah puasa, itu jujur namanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dikongkon sholat gak gelem, gak jujur berarti. Disuruh puasa gak mau, gak jujur berarti. Ya, disuruh untuk menjalankan perintah gak mau, disuruh meninggalkan larangan gak mau, berarti kalimat la ilaha illallahnya bohong. Tidak jujur, hanya di lisan saja, tapi tidak jujur. Maka itu menafikan keimanan yang sempurna dalam hatinya. Bisa dipahami di sini ya? Bisa. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada di antara seorang pun yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbi, dengan jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan dia atas api neraka. Jadi syarat manfaatnya tadi itu jujur, ya. Dia mengucapkannya dengan penuh kejujuran. Ingat, jujur itu apa? Buktinya adalah dengan amal. Ya. Jadi antara ucapan la ilaha illallah dengan keikhlasan hatinya itu bisa tampak dengan kejujurannya dalam iman. Oleh karena itulah iman itu definisinya adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, lalu amal perbuatan dengan anggota badan. Paham di sini ya? Ya. Jadi ikhlas dan jujur. Ya. Ikhlas dari hatinya, kemudian jujur di dalam amal perbuatannya. Demikian sama sekali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ini secara ringkas ya. Syarat yang kelima. Jadi daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah al-qabul, menerima. Al-qabul yakni menerima. Menerima dengan lesannya, menerima dengan anggota badannya. Ini saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, syarat-syarat ini ya.
Jadi sekarang al-qabul, menerimanya. Menerima dengan lesannya, menerima dengan anggota badannya. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan panjang lebar tentang tentang masalah ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Syarat yang keenam, al-inqiyadu, yakni tunduk dengan kalimat itu. Tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Yakni dia tundukkan hawa nafsunya dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namanya tunduk. Dia tundukkan hawa nafsunya. Di mana hawa nafsu manusia itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala cenderungnya kepada apa? Ya, cenderungnya kepada yang enak-enak. Ya. Hawa nafsu manusia cenderungnya kepada yang enak-enak, yang menyenangkan. Gitu ya, yang menyenangkan. Dan segala perkara yang menyenangkan itu ya biasanya melalaikan dari zikir niat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah manusia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar dia tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, dibatasi dengan perintah, dibatasi dengan larangan. Ya, dibatasi dengan perintah, dibatasi dengan larangan. Nah, hawa nafsunya ini yang terkekang oleh perintah dan larangan harus tunduk dengannya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, surganya orang kafir. Dikatakan penjara kenapa? Karena nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bebas berbuat semaunya. Dikatakan itu penjara. Ya, tidak bisa berbuat bebas semaunya. Bukan berarti maksudnya di sini jadikan oleh kalian wahai orang mukmin dunia ini sebagai penjaramu. Salah. Bukan itu maksudnya ya. Oh, berarti dunia ini penjara bagiku. Oh, berarti nggak boleh kaya. Oh, boleh seperti ngarani nggak oleh. Ya. Itu kan dijadikan senjata oleh orang-orang zaman kolonial dulu kan gitu ya. Sejarahnya demikian ya, untuk melunturkan semangatnya kaum mukminin, kaum muslimin. Jadi maksud daripada sijnul mukmin itu penjaranya orang mukmin, maksudnya adalah dunia ini bagi orang mukmin laksana penjara karena tidak bebas berbuat sukanya. Ada perintah, ada larangan. Adapun orang kafir, maka dunia ini adalah surga mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya aturan, tidak punya larangan, gitu ya. Aturan dibikin-bikin sendiri, larangan dibikin-bikin sendiri, rusak sendiri kan gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya ya, mereka langgar, tidak mau menjalankan agamanya. Ya, tidak mau dirubah-rubah agamanya dan seterusnya. Baik, jadi harus tunduk, hawa nafsunya ditundukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah mahabbah, cinta. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Ya, di mana di antara bentuk konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan dilandasi cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena kita cinta Allah, kita puasa karena kita cinta puasa, karena kita cinta Allah dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian. Jadi itu adalah 7 syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Tinggal berapa? 1. Ada 8. Yang ke-8 ditambahi oleh para ulama yang lainnya al-kufranu minka bima siwal ilahi qad uliha. yakni kufurmu terhadap Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah. Ya, jadi kufur terhadap sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ya. Al-kufranu minka bima siwal ilahi qad uliya. Ya. Jadi itu 8 syaratnya. Syarat yang pertama ilmun. Yang kedua
yakinun. Yang ketiga wa ikhlasun. Yang keempat wa sidqun. Yang kelima wal inqiyadun. Yang keenam wal qabulillah. Kemudian yang ketujuh al-mahabbah, dan yang kedelapan adalah kufranu minka bima siwa lillahi qatuliyah. Jadi itu 8 syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka 8 syarat ini jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, yang penting adalah prakteknya dalam kehidupan kita. Nah, baru kemudian kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, kalau terrealisasi sudah benar syarat dan rukunnya, ya, maka benar-benar akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang karenanya jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang itu tatkala sudah mantap keimanannya, kalimat la ilaha illallahnya, ya, dengan kehebatan kalimat la ilaha illallah ini, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu tatkala dia disuruh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia disuruh untuk murtad keluar dari agama Allah, tatkala dia disuruh menyebut-nyebut sembahan orang-orang musyrik jahiliyah, ya, ditaruh dia di padang yang panas, ya, ditaruh di dadanya itu batu besar yang panas, kemudian dia hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ya, kenapa? Karena keutamaan kalimat la ilaha illallah membuat seorang imannya sangat kokoh, sangat kuat. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat yang lainnya tatkala dia berhadapan dengan Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang kemudian dia disuruh untuk mengimani al-Kadzdzab sebagai seorang nabi, ya, maka dia menolaknya. Akhirnya dia dipotong sedikit demi sedikit seluruh tubuhnya, dipotong kakinya, dipotong kaki kanan kirinya, dipotong tangannya, dipotong-potong terus sampai tinggal badan sama kepalanya dok. Dan terus dia ngomong mencaci maki Musailamah al-Kadzdzab. Seperti nggak bisa kita bayangkan bagaimana yang seperti itu, iman yang model apa yang kuat seperti itu, ya mas sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau sudah iman yang terpatri di dalam dada, ya, yang sudah terrealisasikan seluruh syarat dan rukun la ilaha illallah dalam dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya manisnya iman, lezatnya iman. Jadi hanya orang-orang yang bisa merasakan manis dan lezatnya iman yang bisa seperti itu, ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan beralih pembahasan setelah membahas rukun syaratnya, lalu bagaimana sebenarnya kehebatan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya orang yang datang dengan membawa kalimat la ilaha illallah ini, maka dijamin pasti masuk surga. Sudah jaminan itu pasti masuk surga. Orang yang datang dengan kalimat la ilaha illallah itu dijamin pasti masuk surga. Tidak ada tempat bagi dia di neraka. Untuk lebih menegaskan lagi, dijamin pasti masuk surga. Kalau pastinya iya, kapannya? Nah ini masalah. Ya, pastinya iya, kapannya? Ini jadi masalah. Nah, kapannya tergantung kemudian dengan amalnya selama kehidupannya. Nah, ini. Kalau kepastian pasti sudah. Setiap mukmin tempatnya di surga, pasti. Setiap orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa kalimat la ilaha illallah, ikhlas, jujur, menerima, mengilmui maknanya dan seterusnya, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia terjerumus ke dalam sebagian dosa-dosa, hatta dosa besar. Sekalipun dia terjerumus kepada sebagian dosa, tetap tempatnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia diazab dalam neraka sekian tahun lamanya, tetap kehidupan dia di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Ya, itu jaminan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adkhalahu Allahul jannah." Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Dijamin sudah. Ya, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham di sini insyaallah? Baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan kalimat la ilaha illallah ini, yaitu bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya kalimat la ilaha illallah jelas dengan penuh ikhlas dia faham maknanya, ikhlas dengan dengan ikhlas dalam mengucapkannya, ya tahu maksud dan tujuannya, ya dia tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah menafikan segala sembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, maka pasti kalimat itu akan bermanfaat baginya di satu masa. Ya, jadi pasti bermanfaat untuknya di satu masa, pasti. Ya, sekalipun menimpa dia apa yang memang ditakdirkan untuk menimpanya, pasti manfaat. Terutama kemanfaatan ini kembali kepada poin yang pertama, di akhirat. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bazzar dan Al-Baihaqi, "Man qala la ilaha illallah," siapa mengucapkan la ilaha illallah, nafa'athu yauman min dahrihi, akan memberikan manfaat kepada dia pada satu hari dari masanya. Yusibu qabla dzalika ma asabahu, akan menimpa dia ya sebelum itu apa yang memang berat untuk menimpanya. Yang penting kalimat itu pasti akan memberikan manfaat untuk dia. Tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti manfaat. Paham di sini ya? Ya, terutama nanti lagi di akhirat. Ini yang paling pokok. Kalau di dunia manfaatnya manfaat fana, manfaat semu. Tapi kalau di akhirat ini manfaat yang sesungguhnya. Pasti manfaat di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah la yadzlimu mithqala dzarratin, tidak akan berbuat zalim kepada satu biji zarrah pun dari satu kebaikan. Tidak akan berbuat zalim. Kalimat la ilaha illallah itu baik atau enggak? Baik, itu kebaikan, bahkan itu adalah afdalul khair, sebaik-baiknya kebaikan. Ya, sebaik-baiknya kebaikan. Maka pasti akan bermanfaat untuk orang yang mengucapkannya. Tapi itu kalau ikhlas. Intinya semua ikhlas. Ya, seperti syarat-syarat tadi, ikhlas pasti manfaat nanti. Baik. Kemudian juga yang ketiga, bahwasanya sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kartu bitokoh ya, yang bitokoh itu tulisannya adalah la ilaha illallah. Kartu ya, kartu ya, kartu bener, kartu bitokoh, kartu gitu ya, tulisannya la ilaha illallah. Apa ngel lo kayak kartu kan ya? Ya langit dan bumi iso kok kayak kartu gak iso. Bitokoh ya kartu. Terbuat dari apa embo? Gitu ya. Pokoknya yang diberitakan kepada kita kartu bitokoh, kartu. Ya, tulisannya adalah la ilaha illallah. Di mana kartu ini sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala kalau ditimbang dengan amal, maka itu beratnya adalah mengalahkan beratnya langit dan bumi dijadikan satu. Kalimat la ilaha illallah. Nanti itu bitoko ini ya dibagikan atau diberikan kepada yang berat. Iya, kepada yang berhak. Memang nggak setiap orang mengucapkan la ilaha di dunia lalu dikasih kartu itu, nggak setiap orang. Kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Yang dikehendaki Allah yang berhak. Ya. Yang dikehendaki Allah yang berhak. Yang Allah welas kepada dia. Allah ingin memberikan syafaat kepada dia. Ya, kalau sudah semacam itu sudah kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kan yang menggugat Allah, ya Allah, kok ini kunjungan paling kula kok mboten. Jadi Allah sakarep kok nyocok gitu ya. Kalau pakai bahasa kita kan gitu ya. Nah, ta'ala Allah, maha suci Allah dari yang demikian. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi nanti pada hari kiamat akan dikeluarkan. Seperti dalam hadis
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, jadi nanti pada hari kiamat itu ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang sangat banyak. Dosanya sangat banyak. Gitu ya. Sampai anjlok amal buruknya. Amal kebaikannya ngambang, anjlok, wis dia sudah putus asa, hancur aku gitu sudah. Binasa aku sudah. Ya, aku tidak punya amal lagi yang bisa ditimbang. Dia sudah merasa binasa sudah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, kamu masih punya amal. Ya, lalu kemudian Allah mengeluarkan kartu ini. Di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka fayaqul, Allah pun berfirman, ukhdur waznak, hadirkan timbanganmu. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya, dia itu gawat takjub. Kartu apa kecil? Gini ya, namanya kartu kan kecil ya. Apa manfaatnya ditimbang dibanding dengan timbangan amal yang sangat berat seperti ini apa manfaatnya? Gitu. Dia masih keheranan. Tatkala dikasih kartu sama Allah itu keheranan. Timbang kecil diangkat tangannya enteng kan gitu ya. Ya, bisa ya, seperti itu. Dia berkata seperti itu. Mahadhi bitaqah, mahadhi sijillat. Ya, apa gunanya kartu ini kalau dibandingkan dengan timbangan amal yang sedemikian beratnya, amal keburukan gitu ya. Maka Allah pun berfirman, innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Maka fatudha as-sijillatu fi kaffatin, lalu timbangan amal keburukannya yang menggunung yang sangat banyak itu ditaruh di daun timbangan yang satu, kemudian wal bitaqatu fi kaffatin, kartu tadi ditaruh di timbangan yang satunya. Ternyata apa? Fatoshat as-sijillat, timbangan amal keburukan yang sangat banyak tadi itu langsung ngambang, naik ke atas. Kemudian wasaqulatil bitaqah, kemudian kartu tadi itu menjadi sangat berat, anjlok langsung ke bawah. Ya, seperti itu. Fala yadhkulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak akan ada yang bisa berat ya kalau dibandingkan dengan asma Allah. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kartu itu diberikan kepada orang yang berhak untuk diberi syafaat oleh Allah. Allah sendiri yang memberikan syafaat kepada dia. Ya, tatkala dia mendapati amal keburukannya sangat banyak, Allah berikan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Kira-kira ya apa amal dari hadis-hadis ini? Oleh ngono tengah rek. Apa amal akeh itu dikei kartu alamat ka oleh lagi. Saya apa? Nantang. Ya, nantang sekali. Gitu ya. Doanya hanya minta doa kartu kan? Jangan kartu ya Allah, kartu nih ya Allah, ya Allah kartu. Ya. Baik, ya, jadi itu jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala ingat, itu hanya diberikan kepada mereka yang berhak, dan Allah tahu siapa dari hamba-hambanya yang berhak. Jadi ya, orang yang banyak dosanya tadi itu Allah tahu dosanya karena apa. Karena ada orang melakukan itu amdan sengaja, ada orang yang melakukannya karena tergelincir, nggak kuat. Gitu ya. Jiwanya nggak mau melakukan tapi nggak kuat menahan hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang seneng, wis biasa aja, apa jaringku wis beda gitu ya. Ada orang habis berbuat maksiat menyesal luar biasa, tapi mana yang maksiat mana? Tapi yang maksiat itu mari maksiat menyesal beda dengan orang yang habis berbuat maksiat kemudian tenang-tenang saja, nyantai, seneng, bahkan besok diceritakan alhamdulillah barang. Masya Allah, mari maksiat alhamdulillah. Karena jauh beda ada orang ini dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini tergelincir dia. Ya, dia berbuat maksiat dalam hatinya masih ada perasaan takut kepada Allah, takut dia kepada Allah, khawatir jangan-jangan aku maksiat mati. Jangan-jangan gini, masih ada kekhawatiran terus. Maka orang yang seperti ini bisa masih berhak untuk mendapatkan syafaat. Allah tahu isi hati orang masing-masing. Adapun orang yang lain maksiat tenang, nyantai gitu ya. Apa jaringku dengan apa kata nanti gitu ya. Sementing dunia seneng-seneng, nek neraka jangan apa jaring. Ngono ya kan semacam ini ya. Ya nantang ya. Arep-arep syafaat ngono sik waduh kira-kira. Tapi kalau Allah mau ya sapa sing bisa
menghalangi kehendak Allah, tapi nggak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya ya. Lanjutkan. Baik. Sekarang kehebatan la ilaha illallah yang keempat, yaitu bahwasanya kalimat syahadat la ilaha illallah, jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, adalah sababun najati minan nar, sebab keselamatan dari api neraka. Pokoknya siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, faham maknanya, ya, tahu kedudukannya, paham maksudnya, tahu konsekuensinya, maka pasti selamat dari api neraka. Pasti selamat dari api neraka. Selamat itu belum tentu gak kena. Kan gitu ya? Selamat itu belum tentu gak kena. Ada orang kecelakaan tapi kecelakaan gitu. Kan gitu ya? Jadi selamat itu belum tentu gak kena loh ya. Tergantung amal. Maka di sini Nabi mengatakan sababun najah, atau mu'alif mengatakan sababun najah, sebab keselamatan. Barangkali selamat bener, enggak nyentuh sama sekali, bisa tergantung dengan amalnya. Ada lagi kemudian dia terjerumus masuk dalam api neraka, kemudian diselamatkan lagi, tapi sudah kena kemudian selamat. Walhasil kalimat la ilaha illallah menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari api neraka. Selamat. Api neraka diharamkan memakan orang yang beriman. Haram memakan orang yang beriman. Artinya memakannya itu memakan untuk selama-lamanya. Ya, memakan untuk selama-lamanya diharamkan, ya Mas, sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar." Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka api neraka diharamkan atasnya. Haram api neraka memakannya. Yani memakannya untuk selamanya haram. Tapi kalau beberapa waktu misalkan sesuai dengan kadar dosanya, kalau itu dikehendaki oleh Allah, ya, maka mungkin. Tapi kalau untuk selamanya tidak mungkin. Mustahil. Gitu ya. Bagi orang mukmin untuk tinggal dalam neraka itu mustahil. Paham di sini insyaallah ya? Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang kelima, jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dikeluarkan dari neraka. Hampir mirip dengan yang sebelumnya, ya. Dikeluarkan dari neraka, ya. Enggak boleh dia tinggal selamanya di neraka, enggak boleh. Harus keluar dari neraka. Kalau keluar dari neraka dimasukkan mana? Ya sana mana ya? Nggak ada tempat selain neraka kecuali surga, ya sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan." Keluarkan oleh kalian dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara dia itu kebaikannya hanya sebesar biji gandum. Kebaikannya hanya sebesar biji gandum. Api emek titik sebesar biji gandum sak pinten? Lebih gede timbang beras titik kan ya? Ya, lebih besar dikit. Itu aja kebaikannya. Dengan kalimat la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Kira-kira itu dia keluar dari neraka karena apa? Rahmat Allah jelas. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah wis gak layak mlebu swarga. Kebaikan cuma sak biji gandum gitu. Itu kan bayar swarga, gak nutut. Kira-kira kalau pakai bahasa logika, kalau Allah itu adil-adilan wangel mlebu swarga. Ya. Kalau Allah itu adil-adilan dengan hambanya, angin, sulit masuk surga, susah. Seandainya Allah itu mendahulukan keadilannya, tapi ternyata rahmat Allah lebih didahulukan daripada keadilannya. Untuk masuk surga tidak butuh adil, butuh rahmat. Nah, kalau masuk neraka, nah itulah